Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Lestari, NIM 1804411267. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya, membatasi aset organisasi penerapan FPN. Di sini saya akan ke daftar isi. Saya akan menjelaskan pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau network security dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Dan di sini ada segi keamanan didefinisikan dari kelima poin, yaitu 1. Confidentiality, masyarakatkan bahwa informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. 2. Integrity, masyarakat bahwa informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang. 3. Availability, masyarakat bahwa informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. 4. Authentication, masyarakatkan bahwa pengirim suatu informasi dapat diidentifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak palsu. 5. Non-repudiation, masyarakatkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Dan di sini ada beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam menangani masalah keamanan, yaitu 1. Diam dan semua akan baik-baik saja. 2. Sembunyi dan mereka tidak akan dapat menemukan Anda. 3. Teknologi yang digunakan kompleks dan rumit, artinya aman dan apa itu administrator jaringan. Di sini saya akan membacakan definisinya mengenai administrasi jaringan ini, yaitu ada 6. 1. Controlling computer strategy, controlling complexity, improving service. 4. Essential various needs, reducing downtime. 6. Controlling cost. Dan di sini saya akan membacakan fungsi dan tugas network administrasi, yaitu ada beberapa hal. 1. Firewall adalah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas yang dianggap tidak aman. 2. Username akan digunakan sebagai informasi login. Password control, yaitu pengendalian password yang dimiliki oleh sebuah sistem. 3. Resource access network, admin mampu melakukan pembatasan penggunaan sumber daya sesuai dengan hak akses yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang harus dimiliki yang dalam manajemen keamanan informasi dikenali sebagai 6P, yaitu 1. Planning, perencanaan. Planning dalam manajemen keamanan informasi meliputi proses perencanaan, pembuatan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan. Ada 3 tahap, yaitu A. Strategis planning yang dilakukan oleh tingkatan tertinggi dalam organisasi untuk periode yang lama, biasanya 5 tahun atau lebih. B. Tactical planning
memfokuskan diri pada pembuatan perencanaan dan mengintegrasi sumber daya organisasi pada tingkat yang lebih rendah dalam periode yang lebih singkat, misalnya 1 atau 2 tahun. C. Operational planning memfokuskan diri pada kinerja harian organisasi. Sebagai tambahannya, planning dalam manajemen keamanan informasi adalah aktivitas yang dibutuhkan untuk mendukung perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi keamanan informasi supaya diterapkan dalam lingkungan teknologi informasi. Yang kedua, polisi kebijakan. Dalam keamanan informasi ada 3 kategori umum dari kebijakan, yaitu Enterprise Information Security Policy, menentukan atau EISP, menentukan kebijakan Departemen Keamanan Informasi dan menciptakan kondisi keamanan informasi di setiap sebagian organisasi. Specific Security Policy ISSP adalah sebuah peraturan yang menjelaskan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dari segi keamanan informasi pada setiap teknologi yang digunakan, misalnya email atau penggunaan internet. System Specific Policy SSPS, pengendala konfigurasi penggunaan perangkat atau teknologi secara teknis atau manajerial. 3. Program atau program-program adalah operasi-operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Salah satu contohnya adalah program Security Education, Training, and Awareness (SETA). Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja mengenai keamanan informasi dan meningkatkan pemahaman keamanan informasi pekerja sehingga dicapai peningkatan keamanan informasi organisasi. Keempat, protection, pelindungan. Fungsi proteksi dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas manajemen risiko, meliputi perkiraan risiko atau risk assessment dan pengendali, termasuk mekanisme proteksi, teknologi proteksi, dan perangkat proteksi, baik perangkat keras maupun perangkat keras. Setiap mekanisme merupakan aplikasi dan aspek-aspek dalam rencana keamanan informasi. 5. People atau orang. Manusia adalah menghubungkan utama dan program keamanan informasi. Penting sekali mengenali aturan krusial yang dilakukan oleh pekerja dalam program keamanan informasi. Aspek ini meliputi personil keamanan dan keamanan personil dan organisasi. 6. Project management atau manajemen proyek. Komponen terakhir adalah penerapan kedisiplinan manajemen dan setiap elemen keamanan informasi. Hal ini melibatkan identifikasi dan pengendalian sumber daya yang dikerahkan untuk keamanan informasi, misalnya pengukuran pencapaian keamanan informasi dan peningkatan dan mencapai tujuan keamanan informasi. Di sini saya akan membaca melindungi aset organisasi, yaitu A. Secara administratif atau fisik ada 4, yaitu rencana kemungkinan terhadap bencana, 2. Program penyaringan calon pegawai sistem informasi, 3. Program pelatihan user, 4. Kebijakan akses network. Kedua, secara teknis penerapan firewall. Istilah pada penerapan firewall ada 4, yaitu 1. Host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. 2. Bastion host,
sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hackers dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama para user dan internal network. 3. Packet filtering. Aksi dari suatu device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Paket filter dan memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijakan alur data yang digunakan atau security policy. 4. Perimeter network. Suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dari suatu sistem security. Perimeter network juga sering disebut dengan DMZ atau Demilitarized Zone. Dan ini halaman yang di sini saya akan menjelaskan pengertian VPN, Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik atau dengan kata lain menciptakan suatu WAN yang sebenarnya terpisah baik secara fisikal maupun geografis sehingga secara logikal membentuk suatu network tunggal. Paket data yang mengalir antar site maupun dari user yang melakukan room-access akan mengalami enkripsi dan autentikasi sehingga menjamin keamanan, integritas, dan validitas data. Perlu penerapan teknologi tertentu agar walaupun menggunakan medium yang umum, tetapi trafik atau lalu lintas atau remote tidak dapat disedap dengan mudah, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan trafik yang tidak semestinya ke dalam remote site. Di sini saya akan membacakan manfaat VPN, yaitu biasa lebih murah. Pembangunan jaringan listrik khusus atau pribadi memerlukan biaya yang sangat mahal. VPN dapat menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk dapat mengatasi permasalahan di atas. VPN dibangun dengan menggunakan jaringan internet milik publik tanpa perlu membangun jaringan pribadi. Dengan demikian, bila ingin menggunakan, hanya diperlukan koneksi internet. 2. Fleksibilitas. Semakin berkembangnya internet dan makin banyaknya user yang menggunakan membuat VPN juga ini berkembang. Setiap user dapat bergabung dalam VPN yang telah dibangun tanpa terbatas jarak dan waktu. Fleksibilitas dapat dicapai apabila user tersebut terkoneksi dengan internet dan dapat izin menggunakan VPN. Kemudahan pengaturan dan administrasi. Keseluruhan VPN dapat
dapat diatur dalam service VPN sendiri, dan untuk dapat digunakan oleh klien maka perlu diinstalasi aplikasi VPN pada klien. Hal ini tentu lebih mudah apabila dibandingkan dengan menggunakan reset lain yang masih perlu memonitor modem. 4. Mengurangi kerumitan pengaturan dengan teknologi tunneling. Tunneling atau terowongan merupakan kunci utama pada VPN. Koneksi pribadi dalam VPN dapat terjadi di mana saja selama terdapat tunnel yang menghubungkan pengirim dan penerima data. Dengan adanya tunnel ini, maka tidak diperlukan pengaturan-pengaturan lain yang ada di luar tunnel tersebut, asalkan sumber dari tunnel tersebut dapat menjangkau tujuannya. Sini ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.